Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, kita memohon pertolongan kepadanya dan kita juga memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri kita, dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amalan-amalan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ketahuilah wahai kaum muslimin, Rasulullah mengatakan, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepadanya, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan Rasulullah mengatakan, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya yaitu kesesatan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak. Bahkan Allah katakan dalam Al-Qur'an, manusia tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Innallaha laghafurur rahim. Allah mengatakan, dan jika kalian, kata Allah kepada manusia, menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya, selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu, kita harus banyak berselawat ke Nabi, karena di hari kiamat nanti tidak ada yang bisa memberikan pertolongan ke kita kecuali yang pertama memberikan pertolongan dan syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui dalam hadis yang panjang, di hari kiamat kejadian yang sangat menakutkan, kejadian yang sangat mengancam, mengerikan, yang mana matahari 1 mil di atas kepala. Ketahuilah manusia bertanya-tanya, siapa yang bisa memberikan pertolongan kepadanya? Maka ada di antara manusia mengatakan, bagaimana kalau kita menemui bapaknya manusia,
yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka datanglah manusia menemui Nabi Adam alaihissalam, dan setelah bertemu dengan Nabi Adam, mereka mengadukan ke Nabi Adam kondisi mereka. Maka Nabi Adam mengatakan, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa memberikan syafaat pertolongan kepada kalian karena aku pernah satu kali melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu, Nabi Adam sekali melakukan kesalahan Bapak Ibu, yaitu buah yang Allah larang untuk didekati. Ternyata Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya memakan buah tersebut. Maka akhirnya Allah menurunkan Nabi Adam dan istrinya ke permukaan bumi ini. Maka Nabi Adam mengatakan, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam mengatakan, silahkan kalian temui Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Ketika ditemui oleh manusia Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh mengatakan, saya juga tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Temuilah oleh kalian Musa. Maka manusia mencari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga mengatakan, saya tidak bisa memberikan syafaat dan pertolongan kepada kalian karena dahulu ketika di Mesir aku pernah memukul seseorang, kemudian orang tersebut meninggal dunia. Maka aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, temuilah Nabi Isa. Nabi Isa juga ditemui mengatakan, temuilah Rasul terakhir, Nabi terakhir, yaitu Nabi penutup. Dialah yang bisa memberikan syafaat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditemui Nabi Muhammad sallallahu, kemudian Nabi Muhammad mendatangi Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, minta ya Muhammad, maka akan kukabulkan apa yang engkau inginkan. Maka dikabulkan oleh Allah apapun yang beliau inginkan. Di antaranya yaitu menyelamatkan umat beliau dengan syafaat beliau, dengan pertolongan beliau. Nabi mengatakan yang memberikan syafaat di hari kiamat di antaranya adalah Nabi sendiri. Yang kedua adalah saum, puasa kita. Yang ketiga adalah Al-Quran, Al-Quran yang kita baca dan kita amalkan. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Masjid Al-Hijrah beserta jajaran, yang sama-sama kita hormati, yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hijrah, dan yang kami cintai, kami banggakan, yaitu seluruh anak kami yang melaksanakan pesantren di sini. Ya, semoga kita semuanya dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kita pada malam hari ini Bapak Ibu berkaitan dengan yaitu tafsir Quran surat Al-Kautsar. Afwan, surah At-Takasur. Ya, sebagaimana jadwal yang ditetapkan, yaitu judulnya itu adalah surat At-Takasur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas berkaitan dengan tafsir, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu keutamaan dari Al-Quran. Keutamaan dari Al-Quran sangat banyak Bapak Ibu. Di antaranya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, hasan sahih. Kemudian dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi berkaitan dengan keutamaan Al-Quran, Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan satu pahala atau satu kebaikan. Satu pahala, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat.
La aqulu alif lam mim harfun. Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin, akan tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Kita membaca 3 huruf dari Al-Quran, Bapak Ibu. Alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 pahala atau 30 kebaikan. Ini keutamaan dari Al-Quran. Tidak ada ditemukan di kitab-kitab sebelumnya seperti ini pahalanya. Kita membaca Quran ko Bapak Ibu, kita baca Al-Fatihah, kita ulang-ulang Bapak Ibu. Setiap yang kita ulang-ulang, baik kita melihat Al-Quran atau hafalan kita, maka setiap huruf dari Al-Quran tersebut, maka kita mendapatkan 10 pahala atau 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca Quran 1 juz? Berapa banyak huruf yang kita baca itu? Maka setiap huruf yang kita baca itu, kata Nabi SAW, mendapatkan 10 pahala atau 10 kebaikan. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i, Bapak Ibu, ketika datang bulan Ramadan, apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ketika datang bulan Ramadan, beliau biasa mengkhatamkan Quran sebanyak 60 kali. 60 kali, Bapak Ibu. Imam Syafi'i ketika datang bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Quran 60 kali. Siapa yang mengatakannya, Bapak Ibu? Murid beliau, nama murid beliau Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengatakan, kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan, yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan sittaini khatmatan. Imam Syafi'i, kata Ar-Rabi' bin Sulaiman, ulama besar, biasa Imam Syafi'i di bulan Ramadan mengkhatamkan Quran sebanyak 60 kali. 60 kali, Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu, seharinya Imam Syafi'i khatam 2 kali. Barek, Bapak Ibu. 2 kali, Bapak Ibu, sehari semalam, Bapak Ibu, dibaca dari Fatihah sampai An-Nas, Bapak Ibu baca sadonyo. Imam Syafi'i 60 kali khatam. Ini keutamaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Kita, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita usahakan, Bapak Ibu, tidak 60 kali khatam atau 2 kali khatam dalam sehari, Bapak Ibu. Minimal selama Ramadan, Bapak Ibu, kita baca lah Quran, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita sekali khatam. Imam Syafi'i 60 kali, kita sekali khatam. Baca rohnya, yaitu kita baca Quran setiap hari 1 juz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk berkaitan dengan tafsir, Bapak Ibu, yaitu tafsir yang kita bahas hari ini berkaitan dengan surat At-Takasur. Berkaitan dengan surat ini, Bapak Ibu, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarunnal jahim, thumma latarunna ainal yakin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Berkaitan dengan tafsir ini, Bapak Ibu, Allah mengatakan, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi Allah menjelaskan kepada manusia bahwa larangan bermegah-megahan. Dengan bermegah-megahan, maka ini akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu, akibat hubbud dunia, cinta kepada dunia, maka manusia tersebut akan lupa atau akan lalai dengan kehidupan akhirat. Karena Bapak Ibu, kehidupan kita yang sebenarnya bukan di dunia, di akhirat, Bapak Ibu. Kita di dunia ini sebentar, singgah, Bapak Ibu. Sebagaimana Nabi mengatakan, manusia itu di dunia ini seperti orang yang safar, melakukan perjalanan, kemudian dia singgah di sebuah pohon karena merasa capek dan letih, istirahat sejenak untuk menghilangkan letihnya. Setelah dia merasa agak tenang dan hilang letihnya, dia akan melanjutkan perjalanannya. Seperti di bawah pohon itulah kita di dunia ini. Maka Bapak Ibu, kita harus menyiapkan bekal kita
untuk akhirat. Karena ini kampung yang sebenarnya Bapak Ibu. Rasulullah SAW mengatakan berkaitan dengan akibat dari cinta dunia, maka akan lupa kepada akhirat. Nabi mengatakan, "Lau anna ibni Adam wadiyan min zahab." Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu dia akan menginginkan wadiyani, maka dia akan mencari 2 lembah emas lagi. Jadi Bapak Ibu, Nabi mengatakan ke kita, manusia itu terlalu cinta dengan dunia apabila pamannya Allah berikan kepadanya yaitu 1 emas gunung, kemudian atau 1 lembah, maka orang tersebut akan mencari lembah-lembah yang lainnya dengan penuh emas. Makanya Bapak Ibu, manusia itu sedikit yang bersyukur atau sebagian yang bersyukur. Kita lihat Bapak Ibu, berapa banyaknya koruptor, yaitu tidak miliaran lagi Bapak Ibu yang dirugikannya negara, tapi triliunan. Apalagi yang kurang? Mobil, udah mobil mewah, rumah besar. Namun karena cinta terhadap dunia, dia terus mengejar dunia sampai akhirnya membinasakan dirinya karena hubbud dunia, cinta di dunia. Belum lagi nanti di akhirat azab neraka yang akan didapatkannya karena telah menzolimi manusia. Maka Bapak Ibu, kita harus menghilangkan sifat ini dari diri kita, yaitu cinta dunia yang berlebihan. Maka tidak boleh bermegah-megahan selama kita hidup di dunia. Karena Nabi mengatakan tadi, seandainya seorang anak Adam memiliki 1 lembah emas, tentu dia akan menginginkan 2 lembah lainnya. Wadiyani, 2 lembah lagi. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya selain tanah, illa turab, kecuali tanah, yaitu setelah mati. Jadi manusia itu dia akan terus mengejar dunia sampai yang dilakukan oleh Allah kepadanya, yaitu mencabut nyawanya, ditutup mulutnya dengan tanah, barulah dia berhenti mengejar dunia, yaitu datangnya al-maut, datangnya kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan yang 3 inilah harta kita yang sebenarnya. Nabi mengatakan yang pertama, yaqulu abdi mali. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba berkata, hartaku, mali, hartaku. Padahal kata Nabi, orang tersebut hanya mendapatkan 3 perkara dari hartanya. Jadi 3-nya Bapak Ibu yang kita dapatkan dari harta kita Bapak Ibu. Selebih dari itu semuanya akan menjadi milik ahli waris. Nabi SAW mengatakan yang pertama yaitu ma'akala fa'aghna. Artinya adalah apa yang dia makan. Akala, makanan. Apa yang dia makan lalu ia habiskan. Ini yang milik kita Bapak Ibu yang pertama. Apa yang kita makan dan kita habiskan, inilah yang milik kita. Yang kedua kata Nabi yaitu au labitha fa'abla. Artinya Bapak Ibu, apa yang ia pakai lalu menjadikannya usang. Jadi pakaian yang kita pakai Bapak Ibu, kemudian pakaian itu menjadi usang. Inilah harta kita. Yang pertama tadi apa yang kita makan lalu dihabiskan. Yang kedua pakaian yang kita pakai sampai usang, maka inilah yang milik kita. Yang ketiga Bapak Ibu, Nabi mengatakan au tasaddaqa fa amdaita. Artinya adalah
atau apa yang dia sedekahkan, maka dia akan mengalir pahalanya. Jadi Bapak Ibu, Nabi mengatakan harta kita yang sebenarnya manusia itu 3. Yang pertama adalah apa yang kita makan, kita habiskan, itulah harta kita. Yang kedua, pakaian yang kita pakai, kemudian pakaian itu sampai usang, itu harta kita. Yang ketiga adalah apa yang kita infakkan, sedekahkan, maka inilah harta kita yang sebenarnya. Harta yang 2 tadi Bapak Ibu habis. Namun sedekah inilah yang akan menyelamatkan kita sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Bapak Ibu, berkaitan dengan sedekah ini adalah harta kita, dan bahkan sedekah ini bisa menjadi amal jariah bagi kita. Karena yang lain itu akan tertinggal. Namun yang bersama kita adalah amal kita dan sedekah yang kita berikan. Inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Karena kita ketahui amal ibadah ini adalah penyelamat kita mulai dari alam kubur, kemudian di padang mahsyar, kemudian melewati jembatan Sirat sampai masuk ke dalam surga. Bahkan Bapak Ibu, Nabi SAW mengatakan berkaitan dengan orang yang meninggal dunia. Nabi mengatakan apabila seorang meninggal dunia, maka yang mengiringinya ke kuburan yaitu ada 3. Yang mengiringinya adalah salasah, 3. Fayarji usnani, 2 itu akan kembali. Apa yang 2 itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah keluarganya, ahluhu. Keluarga bagaimanapun cintanya seorang suami ke istrinya, atau istri ke suaminya, atau orang tua ke anaknya, ketika meninggal dunia sama suaminya, mungkin dia ikut mengiringinya sampai ke pekuburan. Maka setelah di pekuburan, maka keluarganya akan kembali. Fa'arji, maka keluarganya akan kembali. Fayarji usnani, 2 akan kembali. Yang pertama adalah keluarga, ahluhu. Yang kedua yang akan kembali kata Nabi yaitu wamaluhu, yaitu hartanya. Harta kita Bapak Ibu, barapun banyaknya Bapak Ibu, ketika kita meninggal dunia, harta itu semuanya beralih ke ahli waris. Maka yang menyelamatkan kita Bapak Ibu adalah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, inilah yang menyelamatkan kita. Ditambah amal ibadah kita. Yang ketiga adalah amaluhu, yaitu amal kita. Amal inilah yang menyelamatkan kita. Selain dari sedekah kita, infak kita, adalah amal ibadah yang kita kerjakan. Inilah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Maka kita semua butuh berinvestasi di akhirat. Terutama investasi yaitu sedekah jariah. Di antaranya Bapak Ibu, kita membangun masjid mungkin, atau membangun rumah-rumah Quran. Setiap orang melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, ketahuilah kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir kapanpun itu, selagi dimanfaatkan pahalanya akan kita dapatkan. Amalan kata Nabi yang tidak terputus itu 3. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua adalah au yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin soleh, anak soleh yang mendoakan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di umur kita yang singkat ini Bapak Ibu, umur kita kata Nabi Bapak Ibu sekitar 60 tahun sampai 70 tahun. Jadi kita harus memanfaatkan dengan maksimal Bapak Ibu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi mengatakan a'maru ummati, umur umatku kata Nabi, ma baina sittina ila sab'ina. Umur umatku kata Nabi antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wa aqalluhu man yajuzu dzalik.
Dan sedikit kata Nabi yang lebih dari itu. Jadi Bapak Ibu, umur kita Bapak Ibu 60 tahun sampai 70 tahun. Dan sedikit atau saketek Bapak Ibu yang lewat dari itu. Maka mari kita manfaatkan umur kita yang singkat ini Bapak Ibu untuk beramal ibadah, yaitu memaksimalkan solat kita, memaksimalkan puasa kita, memaksimalkan sedekah kita, karena inilah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kejadian di alam kubur Bapak Ibu yang ada dua, ada nikmat, ada azab. Nikmat apabila amal ibadah banyak, kemudian bersedekah, maka ini menyelamatkannya sampai nanti di padang mahsyar juga. Begitu juga jembatan Sirat Bapak Ibu. Jembatan Sirat kata Nabi, di situ ada alat pengait. Jembatan Sirat itu lebih tipis daripada rambut kita. Itu yang kita lewati, panjangnya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita lewati, bahkan alat, dah jelas jembatannya sangat tipis, ada alat pengait dikhususkan untuk menarik orang supaya masuk ke dalam neraka jahanam. Maka amal ibadah yang menyelamatkan kita, sampailah kita nanti masuk ke dalam surga, amal ibadah yang menyelamatkan kita. Maka Bapak Ibu, larangan bermegah-megahan. Dan juga kita harus mengingat bahwa kampung kita yang sebenarnya adalah kampung akhirat. Di dunia ini 60 tahun sampai 70 tahun, akhirat selama-lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu berkaitan tausiah malam ini Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya berdoa untuk kita semuanya dan kita sama-sama mendoakan Bapak Ibu, semoga kita semuanya dimasukkan Allah ke dalam surga, kita, keluarga kita, kaum muslimin umumnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup Bapak Ibu dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.